hidup di dunia ini bukan melulu hanya untuk mencari uang, untuk kebutuhan kita doang, tapi gimana caranya supaya kita bisa berguna buat orang lain gitu. Halo teman-teman, kembali lagi ketemu dengan Andi di channel King Kos, si Raja Kos. Sekarang ini pandemi COVID dan kondisinya menurut saya cukup mencekam ya, karena sekarang itu circle di sekeliling kita, circle terdekat kita itu sudah banyak yang kena COVID dan sudah banyak bahkan ada beberapa yang meninggal. Nah, teman-teman, ini membuat saya tuh semakin menyadari ya. Menyadarinya apa? Menyadari bahwa segala sesuatu itu hanya titipan gitu loh. Segala sesuatu itu tidak akan kita bawa pada saat kita nanti dipanggil Tuhan gitu. Dan sekarang ini kayaknya kita dipanggil Tuhan tuh kan ngantri ya. Tiap orang kan pasti akan mati gitu ya. Ngantrinya itu kelihatannya kok sekarang jalannya lebih cepat gitu loh. Tinggal kita nunggu giliran aja gitu. Nah, teman-teman, di sini saya semakin terbuka. Saya mendapatkan suatu kayak semacam pencerahan gitu loh ya, bahwa kita tuh sebenarnya hidup di dunia ini bukan melulu hanya untuk mencari uang, untuk kebutuhan kita doang, tapi gimana caranya supaya kita bisa berguna buat orang lain gitu. Apalagi di masa pandemi ini kan pasti makin banyak orang susah ya kan, PPKM darurat, orang nggak boleh jualan. Saya sih kalau saya di posisi mereka, saya sih terus terang aja saya bisa merasakan gitu loh, gimana mereka nggak boleh jualan, tapi mereka harus punya anak, harus menghidupi anak istri keluarganya, harus tiap hari harus beli makanan, tiap hari harus beli susu misalnya yang masih bayi, tiap hari masih harus keluar berbagai macam, bayar kontrakan, bayar listrik, segala macam. Itu gimana kalau nggak boleh ngapa-ngapain? Sedangkan bantuan dari pemerintah aja itu kan bisa dibilang sangat minim sekali gitu. Nah, inilah maksud saya mendapat kayak semacam apa ya, istilahnya tuh saya kayak disadarkan lah ya, saya disadarkan sebenarnya ini sudah, kesadaran ini sebenarnya saya sudah muncul sejak istri saya sakit ya. Teman-teman kalau mau tahu, istri saya tuh sakit namanya hipertensi paru. Itu adalah salah satu penyakit langka dan belum bisa disembuhkan, belum ada obatnya, dan sekarang hanya bisa dijaga supaya kondisinya itu tidak ngedrop dengan minum obat. Nah, itu sejak 2013. Itu setiap bulan, kalau dihitung, pengeluaran saya untuk membeli obat itu puluhan juta ya. Bisa dibilang mungkin kalau pas lagi ngedrop harus masuk rumah sakit, bisa sampai 50 juta setiap bulan. Setiap bulan, dan harus seumur hidup. Nah, udah gitu bisa progresif lagi. Jadi nanti obatnya kadang-kadang yang ini sudah nggak cocok, kita harus upgrade lagi dengan obat yang lebih advance, dengan obat yang lebih mahal. Nah, sejak saya harus mengeluarkan uang sebanyak itu untuk biaya berobat, itu tuh saya sekarang ngerasa bahwa duit itu sekarang udah gak ada artinya gitu loh buat saya. Jadi saya ini sekarang hanya cuma ya udah, saya bener-bener, saya ini kerja sesuai dengan apa yang Tuhan berikan talenta pada saya hanya memaksimalkan, bekerja keras. Saya tidak terlalu ngoyo, tidak terlalu ngotot gimana caranya melakukan segala cara, bahkan cara-cara yang nggak bener, gimana caranya untuk mencari duit gitu loh. Tapi entah kenapa Tuhan tuh selalu mencukupi gitu ya. Jadi sekarang tuh saya nggak terlalu, kayak duit itu udah nggak ada artinya gitu loh buat saya gitu loh. Nah, teman-teman, mungkin kalau orang-orang kaya seperti kayak Bill Gates, atau misalnya kayak itu siapa itu yang punya Mayapada itu, Tahir gitu ya, itu mungkin mereka menyumbangkan banyak kekayaannya itu karena mereka udah sampai ke titik di mana mereka nyari duit itu udah nggak ada artinya gitu. Mungkin loh ini. Karena saya ngerasa, meskipun saya belum sekaya mereka, saya ngerasa bahwa duit yang saya kumpulin sekarang ini itu nggak akan ada gunanya buat saya, apalagi kalau saya nanti meninggal gitu ya. Lebih baik duit itu sebisa mungkin kita bisa untuk membantu orang supaya kita bisa hidupnya berguna bagi orang lain. Nah,
kurang lebih sekitar 1,5 tahun yang lalu, hampir 2 tahun yang lalu, sebelum pandemi, itu saya punya program yang namanya anak asuh. Jadi cabang kos-kosan saya kan banyak ya. Jadi program saya adalah satu cabang, satu anak asuh gitu. Nah ini teman-teman kalau mau lihat ini flyernya, itu di situ saya waktu itu berkomitmen, saya mau berguna hidupnya buat orang lain gitu loh. Jadi ya menolong orang, tapi maksud saya ya sesuai dengan kapasitas saya gitu, nggak yang terlalu heboh-heboh banget gitu ya. Nah di situ saya bikin program yang namanya satu cabang satu anak asuh. Jadi misalnya sekarang cabang saya ada 31, ya saya maksimal saya batasin 31 orang gitu. Nah sekarang sudah ada beberapa yang saya biayai anak asuh, sekolahnya saya biayai, sudah ada beberapa, dan sekarang ini masih ada kuotanya. Jadi teman-teman kalau yang nonton video ini kebetulan dan teman-teman kenal nih, misalnya ada tetangganya, ada siapa temannya dia yang memang nggak punya biaya untuk menyekolahkan anaknya, nah mungkin teman-teman bisa hubungi tim saya, nomornya ada di deskripsi. Nanti kita akan seleksi ya, karena syaratnya itu kan saya sih kalau bisa memang anaknya itu dia masih niat sekolah, karena kalau anaknya aja udah nggak niat ya percuma, kita sekolahin malah percuma gitu. Jadi anaknya sudah niat dan dia benar-benar nggak mampu gitu, dan kita utamakan memang kalau yang dia sudah tidak punya orang tua gitu ya, yatim piatu gitu. Nah jadi teman-teman kalau punya silahkan berikan kontak calon penerima beasiswa tersebut, calon anak asuh tersebut sama tim saya, nanti akan di follow up gitu. Nah jadi saya pinginnya kos-kosan saya itu bisa ada kontribusi gitu loh, ada kontribusi kepada masyarakat. Ya itu namanya CSR program ya, CSR program gitu ya. Nah di situ saya pingin, bahkan nanti kalau misalnya saya sudah meninggal pun saya sudah punya rencana gitu. Misalnya dari beberapa kos saya itu saya akan berikan, misalnya kos-kosan A ini penghasilannya untuk panti asuhan yang ini misalnya untuk panti jompo, yang ini misalnya untuk nyumbang misalnya rumah ibadah atau apa. Itu sebenarnya saya sudah mempunyai pemikiran sampai di situ. Jadi semoga kita semua bisa saling membantu satu sama lain, terutama di masa pandemi COVID ini yang memang banyak orang susah. Kalau memang kita masih bisa bantu ya kita harus membantu. Oke teman-teman, jangan lupa ya, kalau misalnya teman-teman punya kandidat atau calon anak asuh yang kira-kira memenuhi syarat, silahkan segera WhatsApp ke nomor tim saya yang ada di deskripsi. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa subscribe, like, komen, nyalakan lonceng notifikasi, dan sampai ketemu di video yang akan datang. Dadah!